الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان innahu lakum aduwwun mubin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat iman serta Islam, sehingga dengan keduanya kita dapat hadir di rumah Allah, memenuhi undangan yang maha agung sebagai pembuktian bahwa kita benar, bahwa sesungguhnya kita benar adalah hamba Allah, bukan hamba harta. Benar kita hamba Allah, bukan hamba dunia. Benar kita hamba Allah, bukan hamba manusia dan bukan hamba siapa-siapa. Tatkala kita mengikrarkan diri kita sebagai Abdullah, hamba Allah, tentunya dalam setiap gerak kehidupan kita, setiap aktivitas kehidupan kita, haruslah senantiasa mendahulukan kepentingan Allah, menjadikan Allah nomor satu dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat, menoleh ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, di saat kita hari ini duduk takarrub di hadapan Allah, bahkan barangkali ada salah satu saudara kita belum punya kesempatan untuk datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari yang berbahagia ini diberikan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, tetap berada di jalan Allah sampai ke penghujung hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal mustami'un al-kiram, berselawat tentunya buat manusia yang paling agung, manusia paripurna, yang dilahirkan dari rahim Siti Aminah, dilahirkan dan dibesarkan di kota Mekkah. Pada diri beliau terdapat uswatun hasanah, budi pekerti berbingkai akhlakul karimah. Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
seorang pejuang Islam sejati yang telah mampu menancapkan panji-panji iman dan Islam di sanubari hati umat Islam. Meskipun kita sadari dan kita akui bahwa sesungguhnya iman yang ada di dalam kita terkadang mengalami fluktuatif, terkadang pasang, terkadang surut. Al-iman yazidu wa yanqus. Karenanya para ulama mengingatkan kita, jaddidu imanakum, selalulah perbaharui iman kamu dengan menghadiri majlis-majlis ilmu, dengan senantiasa zikrullah. Ayuhal mustami'un al-kiram, melalui mimbar khutbah yang mulia ini izinkan khatib menyampaikan pesan kepada kita semua. Wabil khusus bagi diri pribadi khatib sendiri, mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang bukan hanya sekedar ucapan lisan semata, tapi takwa tersebut akan terlihat, akan terwujud nyata dari semakin meningkatnya ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itulah yang nantinya akan menjadi bekal tatkala kita mengakhiri pengembaraan kita di dunia yang fana ini. Ayuhal mustami'un al-kiram, di awal khutbah tadi khatib membacakan satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, udkhulu, masuklah. Kalau dilihat dari bahasa Arab, udkhulu merupakan fi'il, kata kerja, fi'il amar, di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kaffah, secara totalitas, tidak setengah-setengah, bahkan tidak pilih-pilih. Tatkala kita mengikrarkan diri kita untuk masuk ke dalam rumah yang bernama Islam, maka kita dituntut dan diwajibkan untuk mengikuti aturan-aturan Islam. Masuklah kamu ke dalam Islam, perintah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kaidah usul fikih, para ulama mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Awal dari perintah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi tatkala kita umat Islam diperintahkan untuk masuk ke dalam rumah yang namanya Islam, udkhulu, masuklah kamu ke dalam Islam, perintah bagi kita, tak bisa ditawar-tawar lagi. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah. Bukan hanya sebatas Islam KTP. Islam KTP. Kalau kita buka KTP kita tercantum agama Islam. Meskipun beberapa waktu yang lalu ada wacana untuk menghilangkan kolom agama. Menghilangkan kolom agama pada kartu tanda penduduk. Wallahu a'lam bishawab. Apa tujuannya? Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, udkhulu bis-silmi kaffah. Masuk secara Islam secara kaffah, bukan hanya sekedar Islam keturunan. Hari ini patut kita akui, kita merupakan Islam keturunan. Kenapa? Karena memang kita dilahirkan dari ibu yang beragama Islam. Ayah kita Islam, dibesarkan di rumah tangga Islam, bahkan bergaul dalam komunitas masyarakat Islam,
maka jadilah kita orang Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan kita Islam keturunan, kita tidak boleh marah. Kalau kita marah, tatkala kita dikatakan Islam keturunan, berarti kita menafikan bapak mama kita beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bukan hanya sebatas Islam KTP, Islam keturunan, tapi Allah menginginkan kita masuk ke dalam Islam, melaksanakan seluruh aturan-aturan Islam yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu ibarat sebuah rumah. Bunyal Islamu ala khamsin, kata Rasulullah. Islam itu didirikan di atas 5 perkara, 5 pilar utama. Yang ini tidak bisa ditawar-tawar lagi nih. Pilar pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai mati ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sekali kita mengatakan Allah Rabb yang satu, Tuhan yang satu, maka sampai mati kita ikrarkan Allah itu Esa, Allahu Ahad, Allahul Wahid. Dalam surah Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah hai Muhammad, Tuhan itu, Allah itu ahad, satu-satunya. Surah Al-Ikhlas luar biasa. Karena dengan berkat surah Al-Ikhlas ini banyak saudara-saudara kita yang berasal dari kalangan-kalangan non-muslim bersyahadat tatkala mereka membaca dan mengkaji surah Al-Ikhlas. Di antaranya mantan biarawati Iri Handono, Ihsan Mokoginta, para petinggi-petinggi salibis masuk Islam dengan berkat ayat ini. Namun yang menjadi persoalannya hari ini adalah tatkala kita berada di penghujung tahun miladiah, tepat pada tanggal 25 Desember, kita seolah-olah digiring untuk mengucapkan selamat Natal. Kita harus tahu apa sebenarnya Natal itu. Dalam keyakinan teologi Nasrani, Natal itu adalah hari kelahiran Isa Al-Masih yang mereka yakini sebagai putra Allah, anak Tuhan. Padahal kita sudah baca Qul huwallahu ahad. Allah itu satu-satunya Rabb. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Lantas kenapa kita mau mengikuti digiring sampai ke arah yang terkadang mempesongkan akidah umat Islam? Bahkan yang sangat memprihatinkan kita adalah tatkala kita umat Islam mencoba mempertahankan akidah yang demikian, kita dianggap intoleran. Kita dianggap intoleran. Bahkan kita dianggap bukan warga negara yang baik. Kenapa? Karena tidak menjaga kerukunan umat beragama. Ini sampah. Dan ini perlu saya sampaikan di tengah-tengah komunitas umat Islam. Dan saya yakin apa yang saya sampaikan hari ini adalah di tengah-tengah saudara-saudara saya yang beragama Islam, bukan di tengah-tengah komunitas umum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, udkhulu fis-silmi kafah, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Pilar pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertahankan itu sampai mati. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhalal jannah.
Begitu dahsyatnya kalimat tauhid itu. Jangan sampai kalimat tauhid itu tercemar oleh hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Pilar pertama. Pilar yang kedua, wa iqamis shalah, dirikan salat. As-salatu imanuddin, kata Rasulullah. Salat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, kata Rasulullah, mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, meninggalkan, meruntuhkan agamanya. Dua pilar ini tidak bisa ditawar-tawar. Sedangkan haji, zakat, puasa masih ada uzur syar'inya. Puasa tidak mampu, sakit, uzur, bisa ditinggalkan, bisa tidak melaksanakan. Zakat jika kita tidak mampu, tak perlu bayar. Haji demikian juga, tak mampu, tak perlu haji. Tapi kalau pilar yang pertama, yang kedua ini tidak ada tawar-menawarnya lagi. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah sebuah rumah. Tatkala kita disuruh masuk ke dalam Islam, maka ikutilah aturan yang punya rumah. Tatkala saya disuruh masuk ke dalam sebuah rumah, saya harus ikut aturan yang ditentukan oleh yang punya rumah. Saya tidak boleh melawan aturan tuan rumah. Begitu juga tatkala kita disuruh masuk ke dalam rumah yang bernama Islam, ikutilah aturan Allah. Kenapa? Karena agama ini adalah agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling baik, paling mulia itu adalah agama Islam. Meskipun hari ini ada orang mengatakan semua agama sama. Nauzubillahi min dzalik. Ini pengaruh liberalisasi dalam Islam. Orang kalau semakin pintar, semakin tinggi sekolahnya, pikirannya juga nyeleneh. Salawatan di gereja, nauzubillahi min. Jangan campur adukan antara syariat Islam dengan syariat-syariat yang bukan Islam. Pelihara Islam sampai mati. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali khutbah singkat kita pada siang hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma shalli